menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para hamba Allah yang saya hormati, para pendeta, preses, para undangan yang kami sayangi, umat Tuhan, terlebih-lebih para pemuda-pemudi HKBP yang pada hari ini untuk pertama sekalinya dengan jumlah 3.500 orang yang beribadah di dalam conference hall Jetun Silangit ini, juga yang ada di luar, teristimewa yang ada di depan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Karena selama 38 tahun kita sempat terlena, tidak memberi hati yang penuh untuk membangkitkan, membangunkan iman dari pemuda-pemudi HKBP. Semuanya itu punya alasan masing-masing. Tetapi mari saya ajak, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang kita sasari untuk membangunkan iman dari seluruh pemuda HKBP, izinkan saya mengundang saudara-saudara sekalian, karena luar biasanya karya Tuhan melalui semua pemuda-pemudi yang ditopang oleh seluruh gereja-gereja kita, juga melalui para panitia yang sudah berkeluh kesah, yang sudah berusaha demikian hebat sehingga sampai lebih 1 bulan mereka berjuang tanpa pamrih mempersiapkan Jetun Games pada tahun 2023 ini. Saya ajak saudara-saudara memuji Tuhan dengan bertepuk tangan sambil mengatakan haleluya. Haleluya baginya. Terima kasih Pak Preses, Pendeta. Ibadah kita ini kebaktian kebangunan iman. Nanti di rapat pendeta jangan bilang, kok Epurus bilang haleluya. Ya, ini dimaksudkan ibadah yang membangunkan iman kita kepada Dia yang kepadanya kita berhutang. Demikianlah firman Tuhan yang dipilihkan bagi seluruh HKBP pada Minggu Quasi-Domonogeniti. Yeskiel 36 ayat 22 sampai ayat 27. Demikian bunyinya. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa kemana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu.
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, izinkan saya memulai khotbah ini dengan berbicara tentang pengaruh dari milieu terhadap pemahaman, persepsi seseorang tentang dunia ini, tentang sesama manusia, dan juga lebih lagi tentang Tuhan Allah. Milieu adalah lingkungan fisik dan sosial di mana seseorang berada, bertumbuh dan berkembang. Bagaimana milieunya itu membentuk seseorang, malah membentuk persepsinya tentang hal-hal di dalam dirinya dan di luar dirinya. Saudara-saudara, mari kita lihat misalnya di dalam keluarga. Menurut orang Kristen Batak, orang tua adalah wajah Allah yang kelihatan. Bohini debata na tarida. Maka bagaimana seorang tua memperlakukan anaknya akan membentuk persepsi si anak tentang bagaimana Allah itu. Kalau seorang ayah dan ibu pemarah, maka bagi si anak Allah itu adalah pemarah. Kalau bagi seorang anak, ayah dan ibunya adalah demanding, terus menuntut supaya nilainya dalam studi tinggi. Kalau rendah dipastapi, dipastapi, isonggahi, dipatutoru, malah diancam. Kalau engkau tidak naikkan nilaimu, jangan anggap saya ayahmu atau ibumu. Kalau begitu didengar oleh sang anak, maka persepsi sang anak tentang Allah adalah Allah yang begitu. Saudara-saudara dapat memperpanjangnya di dalam hati dan pikiran saudara. Mari kita lihat dalam masyarakat sebagai milieu kita. Kalau masyarakat yang membentuk kita itu adalah masyarakat yang tidak memiliki rasa sosial yang tinggi, tidak ada kepeduliannya terhadap sesamanya, maka orang yang bertumbuh di situ akan melihat Allah itu adalah Allah yang tidak peduli terhadap manusia. Atau kalau kita mari lihat gereja. Kalau gereja AKBP tidak peduli kepada pemudanya, maka di benak pemuda-pemuda AKBP akan muncul pemahaman yang mengatakan Allah itu tidak peduli terhadap pemuda. Betul? Tapi pada hari ini we are grateful, we are happy,
because we show us that the HKBP is concerned about our youth. Amin. Karena bahasa Inggris tidak semua bilang aminnya. Kalau gereja HKBP tidak peduli, maka pemudanya akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada kami. Untuk apa saya bergereja? Tapi syukurlah pada hari ini kita telah tunjukkan bahwa HKBP peduli kepada pemudanya. Amin. Nah, lebih banyak kan kalau tadi sedikit. Saudara-saudara, kalau HKBP tidak peduli kepada orang miskin, maka orang-orang miskin yang ada di sekitar kita akan berkesimpulan bahwa Tuhannya HKBP itu tidak peduli terhadap orang miskin. Kalau HKBP tidak peduli kepada kaum difabel, maka semua orang difabel di dalam dan di luar HKBP akan mengatakan Tuhannya HKBP itu tidak peduli kepada kaum difabel. Saudara-saudara dapat meneruskan. Tapi mari ke yang lebih serius. Kalau para pemuda di generasi milenial ini setiap harinya bermain game, serang, maka akan tercipta di dalam pikirannya bahwa Allah itu adalah Allah yang penyerang. Tembak, kau dapat hadiah. Maka di dalam benakmu, pemahamanmu tentang Allah itu adalah Allah yang pembunuh. Karena itulah saudara-saudara, ketika 16.000 anak-anak kecil dari bangsa Ukraina diculik, dibawa oleh Putin ke Rusia, dan di sana dicuci otaknya dan mau dijadikan warga negara Rusia, maka kalau dunia ini diam saja tidak melakukan apa-apa, maka anak-anak itu yang 16.000 itu akan mengatakan dunia ini, Tuhan yang menciptakan dunia ini adalah yang tidak peduli kepada kami yang disusahi oleh Putin. Untuk menjaga itu, mencegah itu, maka International Criminal Court memutuskan menangkap Putin kalau dia datang ke daerah-daerah ini, supaya anak-anak itu tidak berpikiran seperti apa yang saya katakan tadi. Saudara-saudara, pada hari ini saya mau tanya, bagaimana konsepsimu, persepsimu tentang Allah yang memiliki HKBP ini, Allah yang mendirikan HKBP ini? Hari ini melalui Nabi Yeskiel, dia akan mengoreksi pemahaman salah kita tentang Allah itu. Mengoreksi, membaharui, membangun kembali pemahaman yang kemungkinan salah tentang siapa Allah kita itu. Begini, orang-orang Israel kuno sudah diajari, baik dalam kitab-kitab Tauratnya maupun dalam kitab hikmatnya, bahwa yang berdosa akan dihukum oleh Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Judea, dibuang mereka. Dan itu terus tinggal di dalam pikiran mereka, sehingga mereka mengatakan Allah itu bukan hanya tidak peduli kepada kami, malah dia sendiri tidak peduli terhadap dirinya yang sudah kami najiskan di antara bangsa-bangsa. Allah itu tidak peduli tentang kami yang sudah menderita ini di pembuangan, dan Allah itu juga tidak peduli terhadap dirinya yang sudah terhina karena membiarkan anak-anaknya, bangsanya terbuang.
itu sekarang dikoreksi oleh Allah. Ada 3 saudara-saudara yang merupakan kabar baik pada hari ini untuk kita seluruhnya. Yang pertama adalah Allah itu peduli terhadap nama baiknya, kekudusannya. Peduli terhadap nama baiknya, kekudusannya. Tapi yang beda dengan pemahaman kita sebelumnya adalah kekudusannya itu dijaganya bukan dengan melakukan kekerasan terhadap umat manusia. Sebaliknya kekudusan itu dijaganya dengan melakukan yang baik terhadap orang-orang yang sempat melukai namanya. Kebetulan kalau kita baca ke ayat-ayat sebelumnya, apa sih dosa dari bangsa itu? Dosa bangsa itu adalah menduakan Tuhan, melanggar hukum yang pertama, menduakan Tuhan, maka dia sempat murka. Teman-teman yang muda, mungkin kawan-kawan di sini yang sudah hampir 50-an atau lewat 50-an, dulu sewaktu kami masih mulai pacaran, pacar saya akan sangat marah, sangat tersinggung kalau ada lebih dari 1 pacar saya. Iya kan? Marah. Dia nggak bisa makan, dia puasa pun nggak bisa. Marah dia. Gelap dunia ini kalau dia tahu ada 2. Waktu kami sekolah di Siantar, ada teman-teman bukan hanya 1, bukan hanya 2, ada 7 pacarnya. Malam minggu jam 6 sudah pergi ke sana. Permisi dia setelah 1 jam pergi lagi ke sana. Padahal udah mahasiswa sekolah teologi. Kalau Preses Hercules ini tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk. Mungkin Preses Damina pernah tergoda, tapi tidak. Kalau saya ada putus, saya ada musik. Putus, saya ada musik. Sampai yang terakhir istri saya yang terakhir. Tapi kalau dia hanya pacar pertama dan terakhirnya saya. Betul. Maka saudara-saudaraku akan sangat paham kalau Allah marah sekali terhadap bangsanya karena diduakan, bukan hanya diduakan, ditigakan, diempatkan. Allah-Allah yang lain itu ikut disembah oleh mereka. Marah dia. Kalau Pak Kadep Deonel tetap 1, ya kan? Sampai menangis dia ketika sempat hubungan agak retak. Terima kasih Pak Kadep untuk pekerjaan yang baik, sehingga pemuda-pemuda kita ini bisa belajar 1 aja, 1 periode. Kalau nggak cocok baru cari yang lain. Saudara-saudara sekalian, di sini Allah memang sempat marah, tapi kemudian dia melakukan yang di luar pemahaman kita. Dia pakai yang pertama, aku akan mentahirkan kamu. Dia tabata taboro pe ubagas pe huurasi kamu. Membersihkan sama sekali, tidak ada tinggal 1 pun. Saya pagi-pagi selalu minum air hangat campur asam untuk membersihkan segala yang saya makan, apalagi yang saya beli dari restoran di Tarutu. Banyak penyedap-penyedap. Itu pun walaupun saya minum air itu tetap aja tinggal. Tapi kalau Allah mengatakan huurasiho, bersih. Bersih
bersih sama sekali, tidak ada tinggal. Itu makanya dipakai kata huurasiho. Itu enaknya, saya baru ketemu dengan kawan-kawan pimpinan gereja di Afrika dan di Eropa. Ketika saya rapat Council FM, saya ditanya oleh mereka, apa kata minta maaf di dalam bahasa Batak? Dan minta ampun apa? Gak ada kata maaf di bahasa Batak, saya bilang. Aduh ngote, para unang persenowensen gak ada kan kata maaf. Oleh karena itu, permintaan orang Kristen Batak supaya dosanya itu diselesaikan tidak mengatakan ampunilah, tapi apa? Saya sama dosa nami, sesa, selesai, tidak ada yang tinggal. Ujaga dobe bahasa Bataki dengan ampunilah, lupakanlah, tidak, sesama dosa nami. Itu yang pertama. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsanya pendosa dulu sudah dilakukannya kepada orang-orang Kristen Batak yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan dosa kita. Itulah satu iman yang harus kawan-kawanku pemuda pegang kuat. Apapun dosamu, kalau engkau datang memohon kepadanya, dia akan hapus, disesa, ditahirkan. Dan kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sudah ditahirkan olehnya. Amin. Itu sebabnya pada waktu kita merayakan kebangkitan yang pertama, maaf, bukan kebangkitan, pada hari Jumat Agung, firman Tuhan itu mengatakan Dia menyelamatkan secara kekal bagi siapa yang percaya dan unduk kepadanya. Dan kita saudara-saudara sekalian harus ingat ini, bahwa kita diselesaikan. Ini sudah sampai juga kepada kita. Tapi yang lebih praktis saudara-saudara sekalian terkait kehidupan nyata adalah Allah itu tidak membiarkan kita. Dia tidak menunggu-nunggu supaya kita semakin susah di dalam hidup kita itu. No. Dia melakukan 3 kata kerja yang luar biasa. Allah yang aktif. Yang pertama adalah, aku akan mengunjungimu topo toku maho. Jadi saudara-saudara, para pemuda, ingat konsep Allah yang mengunjungimu. Wherever you are, our Lord visits you, mengunjungimu di tempatmu. Sedangkan bangsanya yang pendosa itu dikunjunginya, apalagi kita yang sudah diselesaikannya dosanya. He visits you wherever you are. Do not think that you are alone, no one cares for you. No, think that our God visits you wherever you are. Amin. Yakinlah. Maka karena kebetulan 75% dari pemuda-pemuda kita yang ikut beribadah pada saat ini berasal dari Tapanuli Raya. Ketika engkau pergi meninggalkan kampung halamanmu ke tempat-tempat di seluruh Indonesia ini, dan sebentar lagi engkau akan mencita-citakan pergi ke ibu kota negara yang baru yang akan diresmikan tanggal 17 Agustus 2024. Dan bulan 6 sudah dimulai, pegawai-pegawai negeri sudah mulai ke sana. Ketika engkau pergi ke sana, atau engkau sekolah ke mana saja, atau engkau bekerja termasuk ke Batam, mohon ingat firman Tuhan saat ini yang mengatakan Dia mengunjungimu ke sana. Dia tidak menunggu. No, He is a dynamic God.
Dia adalah Allah yang aktif, yang dinamis, yang peduli kepadamu dan mengunjungimu dimanapun engkau berada. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya itu, lebih dalam lagi. Dia mengumpulkan bangsa yang berserak itu. Bayangkan ya saudara-saudara, saya pernah mempelajari bagaimana 70 tahun di Babilonia itu, bangsa itu. Dan setelah itu bangsa itu terus menyebar ke seluruh dunia ini. Mereka tersebar karena merasa pernah dihukum Allah. Allah mengatakan, "Now, aku akan mengumpulkanmu." Inilah Allah yang mengumpul-ngumpulkan keluarga yang tengah pecah. Inilah juga Allah yang mengumpulkan sesama pacaran, sempat jauh, dekat kembali. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa kita meneruskan kembali Jethun Game. Supaya pemuda-pemuda kita tidak terpecah-pecah, tidak punya kaitan satu sama lain. Walaupun kita hidup di dalam era digital sekarang, tidak berarti bahwa kita terkait, terhubung satu sama lain. Rohnya mengumpul kita. Pernah ada seorang pemuda minggu lalu mengatakan kepada Eporus, "Eporus, maunya sebelum Jethun Games di Jethun adalah Jethun Games, pra Jethun Games di distrik." Iya kan? Di distrik. Baru wakil dari sana datang ke sini. Sehingga seluruh pemuda HKBP terjejaring satu sama lain. Kalau kita terjejaring satu sama lain, nothing we cannot do. Kalau kita terjejaring satu sama lain, bisa kita melakukan banyak hal. Dan itu saya coba 1,5 tahun terakhir. Misalnya, seperti dalam tata ibadah kita, Jethun kita sempat tidur lelap. Dan kami di pimpinan HKBP tidak pernah membuat budget supaya ini kita hidupkan kembali. Tapi pimpinan mengatakan, "Mari kita cobalah menraktor kembali yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Kolam renang yang sempat menjadi besi tua sudah kita hidupkan kembali. Rumah doa kita buat di sini supaya pemuda-pemuda datang bisa berdoa di sini. Dari mana dananya? Eporus pun buat fundraising dalam 2 minggu, hanya 20 orang kumpul 1,5 miliar. Ada jemaat-jemaat kita yang kecil di pedalaman, mereka nggak bisa membangun gerejanya walaupun umurnya sudah 60 tahun. Di Pulau Rupat, 8 bangunan, harganya 2,6 miliar. Eporus bikin fundraising dalam 2 minggu, kumpul 1,6 miliar. You see? Malah datanglah di sini ada si tua dari Palembang, dilihatnya Jethun ini. Wah, Opung, bisakah saya membantu dengan mendirikan rumah doa di sini? Yes please, saya bilang kan. Berdirilah rumah doa 1 unit hanya dari 1 keluarga. Bayangkan saudara-saudaraku, warga HKBP yang jumlahnya 6,5 juta, setengah dari situ adalah pemuda. 3 juta. Kalau seluruh 3 juta pemudi HKBP berjejaring, dikumpulkan oleh roh Tuhan satu sama lain di era digital ini, dan sekarang kita sudah bisa bertemu fisik. What cannot we do? Nothing. We can do everything. Amin. Maka sebulan bersama-sama, waktu pulang nanti jangan kembali ke normal ya. Jejaringnya sudah dibangun, pupuk, karena kitalah yang akan saling membantu, saling membangun untuk bangsa ini. Kita akan menjadi kuat. Saya kemarin bicara dengan Ketua Konferensi Pemuda HKBP. Siapa namanya? Rovaldo.
Belum ingat semua, namanya Rovaldo Aritonang. Rivaldo, apa rencanamu tahun depan? Saya bilang, oh Pung, saya mau jadi anggota dewan, tapi di kabupaten katanya kan. Berapa untuk satu kursi? 2.000. Loh, apa sulit itu? Nggak tahu saya Pung, apakah pemuda memilih saya nanti kan gitu. Kalau sesama pemuda kita berjejaring di Tapanuli Utara ini, it is not impossible. Amin. Kalau kita mau melakukan yang baik, inilah Roh Kudus yang mengumpulkan kita. Ini idenya Kadep Koinonia ini, yang lama bekerja di Jerman, tahu apa artinya pemuda itu berjejaring satu sama lain. Yang ketiga, saudara-saudara, bukan hanya itu, lebih lagi, lebih dalam lagi. Bukan hanya dikumpul-kumpulnya, tapi dia mengatakan aku akan membawanya pulang. Saudara-saudara, coba bayangkan, begitu jauh Babilonia ke Israel. Tuhan katakan aku akan membawanya pulang. Dan terjadi. Inilah Allah kita juga yang mengatakan kepada HKBP sekarang melalui Jetun Games ini, aku akan membawa pulang warga HKBP yang sempat keluar dari HKBP. Amin. Yang sempat keluar karena dilihat HKBP tidak bergerak, statis, monoton. Dia akan membawa pulang warga HKBP yang sempat jajan keluar. Karena di HKBP tengah bangun iman kita. Tiga, kata kerja aktif dari Tuhan kita. Mengunjungi, mengumpul, dan juga membawa pulang. Tapi tidak cukup sampai di situ, hebatnya karya Allah ini. Yang ketiga adalah karena dia tahu bahwa daging manusia itu rentan terhadap kelemahan, rentan terhadap ketidakmampuan, rentan terhadap kegagalan memenuhi hukum dari dirinya sendiri. Maka Allah datang dengan luar biasa. Aku akan memberikan hati roh yang baru, yang taat kepadamu. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara mengamati tadi dalam ibadah kita. Di dalam ibadah kita itu sudah diungkapkan bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada bangsanya waktu dahulu itu sudah terjadi di tengah-tengah HKBP. Karena apa? Kita mengikuti ajaran dari Rasul Paulus di dalam Roma 7-8. Dan di dalam Roma 12-15. Yang kita tahu Roma adalah surat iman. Apa dikatakan di sana? Saya, teman-teman, saudara-saudara, sewaktu saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi selama 7 tahun dan di Filipina 2 tahun, hampir 10 tahun, saya suka terhadap Rasul Paulus. Saya pelajari Rasul Paulus. Rupanya saudara-saudara dia adalah orang Farisee par excellence. Tidak ada kelemahannya sedikit pun dalam melakukan hukum Taurat. Dia sedemikian hebat sehingga dia bisa diberi izin oleh imam besar di Yerusalem masuk ke bait Allah di Yerusalem dan masuk ke bagian yang paling kudus di Yerusalem karena dia tak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Tapi di dalam Roma 7 dia katakan begini, saya menginginkan melakukan yang baik, ada di dalam hatiku keinginan untuk melakukan yang baik, tetapi justru yang tidak baik yang ku lakukan. Karena apa? Di dalam tubuhku ini, di dalam darahku ini, in my sarx, tubuh daging ini, ada kuasa kematian, ada kuasa dosa. Sehingga aku tidak mampu melawannya. Roma ibana di Roma, we auna dangolo. Ise
manaboi palua honau sian pamatang hamateanon. Rasul Paulus saja bilang begitu. Apalagi yang tidak seperti dia. Maka dia bilang, tidak lagi hukum Taurat yang bisa menuntun kita, tapi Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita menimbang-nimbang apa yang baik dan tidak baik, dan melakukan yang baik. Terima kasih Pak Kadep Marturia dalam doanya tadi mendoakan pemuda-pemuda kita supaya berani mengatakan no pada yang jahat, tapi kuat melakukan yes untuk yang baik. Itu sebabnya pada waktu kawan-kawan naik CD, doa dari wakil Kristus dalam melakukan ulaunya Ima di patau de Batamaho mangalo nasanajat jala di pargogoi de Batamaho mangulahon nasana tinggal. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, please cek apa persepsimu tentang Allah kita itu. Apakah Allah yang pendendam? Apakah Allah yang pengacau? Apakah Allah yang tidak peduli? Atau seperti yang sekarang baru saja kita dengar, dia adalah Allah yang peduli menjaga namanya dengan cara mentahirkan kita dari dosa, mengunjungi kita, mengumpul-ngumpulkan kita, termasuk keluarga yang terpecah-pecah, mengumpul-ngumpulkan dan juga membawa kita pulang, serta memberikan rohnya hidup di dalam kita. Itulah iman HKBP. Kalau sempat lari dari situ imanmu gara-gara banyak nonton khotbah di sana sini yang beredar di mana-mana, please kembali kepada iman HKBP. Please kembali kepada iman HKBP. Itu sebabnya saya suka ada seorang pendeta di HKBP namanya Toho Sinaga. Siapa yang kenal pendeta Toho Sinaga? Pemuda. Wah, semua hampir kenal nih, luar biasa nih Pak Toho nih. Dia baru saja menciptakan lagu yang narasinya atau kata-katanya begini: HKBP Huria Hatubuaku, HKBP Huria Hagodangaku, HKBP Huria Haholongaku, HKBP saya masih hol doau tusi. Buido iso do peditei tae deho mejo edei. Inganata tubuh, inganata magodang, inganata makaholongi ima HKBP dengan iman yang saya katakan tadi, yang keluar dari firman Allah tadi. Bah, oh, bereng jo ganteng nai jo. Atari sojo ison, jonok tue purson. Aido di mana marjamita marite denaon. HKBP edeo majon baru dungi hudang mana sida jongjong. Mangendehoni jala tatutuk madoho tangiang. HKBP Huria Hatubuaku, HKBP Huria Hagodangaku, HKBP Huria Haholongaku, HKBP saya masih hondoau tusi. Jong Jong Mahita.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendirikan Huria Kristen Batak Protestan, di mana kami lahir, di mana kami bertumbuh, di mana kami Engkau pelihara dan tuntun melalui Roh-Mu yang kudus, di mana kami Tuhan bersaksi tentang Allah yang agung yang telah menahirkan kami, malah yang mengunjungi kami. Allah yang membawa kami pulang setelah mengumpulkan kami. Tuhan, iman HKBP telah hamba-Mu kumandangkan berdasarkan firman-Mu yang dahulu kala Engkau sampaikan kepada umat-Mu pendosa bangsa Juda, yaitu melalui nabi-Mu Yeskiel. Dan kami sebagai para pengikut Yesus Kristus telah pelajari melalui Rasul-Mu, Rasul Paulus. Dan itu sudah diajarkan oleh semua hamba-hamba-Mu di seluruh HKBP. Kami puji nama-Mu, karena pada kesempatan ini Engkau ya Tuhan membangunkan kembali iman kami kepada-Mu. Engkau bukanlah Allah yang sering kami persepsikan gara-gara kami tinggal dalam lingkungan yang tidak menggambarkan kealahan-Mu yang sebenarnya. Kami sempat menganggap tubuh-Mu ya Yesus Kristus, Huria Kristen Batak Protestan, tidak peduli terhadap pemuda, tidak peduli kepada kaum difabel, tidak peduli terhadap sesama kami anak-anak manusia. Kami hanya memikirkan diri kami. Kami tidak bergegas, kami tidak bertindak seperti-Mu ya Allah, Allah yang dinamis, yang menahirkan pendosa, yang mengunjungi pendosa, yang mengumpulkan dan yang membawa pulang, malah yang memberikan roh dan hati yang baru, hati yang tidak keras, melainkan hati yang taat karena tuntunan Roh-Mu. Biarlah Tuhan pemuda-pemudi kami di seluruh HKBP, terlebih-lebih yang sekarang ini bersama-sama di Jetun Cilangit ini, setelah sekian lama melakukan pagelaran olahraga, sekarang Tuhan bersembah sujud kepada-Mu, mengucap syukur karena kami adalah anak-anak-Mu. Para pemuda-pemuda ini tidak ada satu orang pun Tuhan yang tidak Engkau perhatikan. Setiapnya Engkau sayangi, Engkau pelihara, Engkau berkati. Karena itu Tuhan, izinkanlah kami datang ke hadirat-Mu yang penuh kasih sayang itu, mendoakan seluruh pemuda-pemudi HKBP di tempat yang berbeda-beda itu. Biarlah kami Tuhan bersyukur bahwa Engkau telah menjadikan kami umat-Mu yang selalu Engkau gembalakan. Biarlah Tuhan melalui Jetun Games ini terjadi Tuhan penjejaringan, networking di antara pemuda-pemudi HKBP, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang tertinggal. Tidak ada seorang pun di antara pemuda-pemuda kami Tuhan yang merasa sendiri, atau malah walaupun mereka bersama dengan kawan-kawannya yang lain warga HKBP, tapi warga HKBP pemudanya tidak peduli terhadap kami. Sebaliknya ya Tuhan,
Tumbuhkanlah iman yang bekerja, iman yang berbuat di tengah-tengah pemuda-pemudi HKBP. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memiliki HKBP ini, Engkau sayang kepada HKBP ini, kepada semua di dalamnya. Malah Engkau mencita-citakan Tuhan agar HKBP ini menjadi berkat bagi yang lain, bagi bangsa kami Indonesia. Berilah kami kebulatan tekad, kesatuan hati, supaya kami dapat menjadi alat-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.